Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kompleksitas dan ketidakpastian sekarang ini ada di depan mata kita. Di era new normal ini, kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cepat. COVID-19 telah merubah bermacam tatanan hidup, termasuk juga pendidikan. Sekolah dan kuliah sekarang sudah menjadi sekolah daring, kuliah daring. Seminar sudah menjadi webinar. Skripsi dan tesis juga disertasi penelitian dosen mungkin kemarin sempat terbengkalai, tapi sekarang kita harus segera move on, segera terus berjalan meneruskan apa yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana? Metode penelitiannya seperti apa? Begitu ya. Dan telah hadir bersama kita Profesor Ahmad Junaidi yang akan memaparkan dan mengenalkan metode penelitian online atau daring di era new normal ini. Prof Jun sudah siap nih Prof? Alhamdulillah sudah. Prof Jun, waktu pemaparan Prof Jun adalah 45 menit. Lumayan lama Prof, kayak kuliah ya. Karena pasti ilmunya ini sangat baru dan kita membutuhkan pencerahan ini Prof. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta yang akan bertanya, kami harapkan dapat menuliskannya di lembar chat saja terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa menyebutkan asal instansinya. Nah, nanti kalau sudah kita masuk ke sesi keempat, yaitu tanya jawab, moderator mungkin akan memanggil para penanya apabila dianggap perlu. Apabila tidak, berarti kami akan membaca. Sekali lagi Prof Jun, kami persilahkan waktu Prof adalah 45 menit. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik karena seringkali ada feedback atau ya ini pada era komunikasi daring ini sering banyak gangguan bandwidth ya. Nanti kalau kurang baik tolong saya di chat lewat WA atau gimana gitu. Jadi sebetulnya kita berharap banyak dari teknologi daring online ya, termasuk kalau sekarang dalam era new normal ini apa-apa online ya, belanja online ya, lalu kuliah juga online. Jadi kemarin waktu kita masuk ke pandemi ini, saya prihatin karena beberapa mahasiswa itu putus asa karena Pak saya nggak bisa ke lapangan karena lockdown, ini kampung-kampungnya lockdown dan sebagainya, agak sulit untuk bertemu. Lalu kami kebetulan ada tim yang sudah agak lama mengembangkan ini, jadi dulu memang tidak terlalu aktif, tapi setelah pandemi ini tim pengembangan online research methods ini kemudian kita bergerak untuk mengembangkan metode-metode yang diperlukan oleh mahasiswa. Jadi sebetulnya ini didorong oleh pandemi ya. Dan metodenya sangat banyak sekali ya, tapi ya, dengan waktu 45 menit ini saya mencoba untuk memberikan suatu introduction ya, pengenalan gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditangkap. Nanti kalau kurang jelas ya bisa tanya jawab. Tapi memang mungkin tidak semua hal saya bisa menjawab ya. Nanti saya catat gitu ya. Karena saya mengembangkan ini bersama tim ya. Oke, saya akan share PowerPoint saya ya. Ya, jadi ini tingkatannya adalah pengenalan ya, introduction ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak dari kuliah yang 45 menit ini. Jadi ini bukan pendalaman gitu ya.
Jadi karena mungkin background saudara bermacam-macam, ada yang baru mulai penelitian, ada yang sudah berjalan, ada yang sudah hampir selesai, tapi macet karena pandemi gitu ya. Jadi ini saya refresh sebentar dalam pengantar ini. Proses penelitian secara umum itu selalu dimulai dari masalah penelitian. Mencari masalah itu sebenarnya separuh jalan. Kalau masalah penelitian sudah pasti, itu tinggal menjalankan. Mencari masalah itu sulit sekali. Nah, kemudian kita melakukan tinjauan pustaka, review literatur ya. Di situ ada landasan teori yang kita susun juga gitu. Lalu kemudian membuat rancangan penelitian atau memilih metode-metode, kemudian kita rangkai menjadi suatu kerangka penelitian. Lalu kemudian kita turun ke lapangan, pengumpulan data. Kemudian setelah itu kita analisis data-data itu, lalu kita menemukan hasil penelitian, lalu kita bahas, ada kesimpulan dan saran. Dari saran itu biasanya ada estafet masalah. Jadi estafet masalah yang diteruskan oleh peneliti lain. Jadi memang penelitian itu tidak pernah berhenti, hanya dipotong-potong ya. Ini potongan untuk skripsi mungkin lebih kecil, potongan untuk tesis lebih besar lagi, potongan untuk disertasi agak besar gitu ya. Jadi sebenarnya skripsi, tesis, disertasi itu sama, hanya bebannya aja memang beda. Jadi ini muter terus karena manusia itu kepengen terus pengen tahu, pengen menambah pengetahuan, jadi penelitian itu bertambah terus. Nah masalahnya saat kita tidak bisa melakukan penelitian ke lapangan, ya, di era new normal ini kan kita harus menata ulang kehidupan kita, termasuk kehidupan penelitian. Kalau dulu kita tidak memandang penelitian online, tapi sekarang mau tidak mau kita terpaksa bahwa mungkin sebagian atau seluruh pengumpulan data itu online. Jadi sebenarnya metode penelitian daring online itu berguna ya. Pertama memberi peluang kepada merumuskan masalah ya. Nanti di dalam perjalanan 45 menit ini saya akan tunjukkan bahwa ada peluang-peluang data-data yang pasnya itu dengan online ya. Kalau offline tidak bisa. Jadi untuk melihat penelitian metode penelitian online ini jangan hanya dibandingkan, oh kalau tatap muka begini, kalau online nggak bisa. Tapi kebalikannya, di dalam online itu ada sesuatu ya yang kita bisa kerjakan, di offline itu tidak bisa. Ya. Jadi itu memang setiap metode itu ada plus minusnya. Jadi jangan melihat dari satu sisi, ya. Tapi lihatlah plus minusnya. Nah, kemudian juga di dalam rancangan penelitian, ya, itu kita bisa meramu, ya, apakah nanti dicampur antara oh ini sebagian offline, nanti beberapa metode kita memakai online, itu memungkinkan. Ya. Jadi dalam rancangan penelitian itu biasanya ada dua metode, ya, metode pengumpulan data dan metode analisis. Di pengumpulan data bisa offline, bisa online. Ya. Analisis itu juga bisa online, bisa offline. Jadi kita bisa ramu di dalam rancangan penelitian. Ya. Jadi saya akan tunjukkan nanti beberapa metode pengumpulan data yang online, ya. Yang offline tidak saya terangkan ya. Saya sebut yang online itu, yang offline itu, offline ya, itu adalah konvensional. Ya. Konvensional itu yang kita biasa lakukan, konvensi. Ya. Analisis data juga begitu. Ya. Jadi kita bisa mengumpulkan data secara online ya, daring ya. Ya. Setelah terkumpul, lalu kita analisis secara offline itu bisa saja. Tapi di analisis data ini memang sedang berkembang beberapa metode yang mau tidak mau kita lakukan secara online.
secara digital, ya. Karena ini hal baru, ya, hal baru dan perlu teknologi hardware dan software, ya, yang misalkan big data analytic, analisis big data itu kalau saya anjurkan mahasiswa S2 dan S3 bidang apapun, ya, itu mulai melirik analisis big data. Jadi statistik saja sudah nggak cukup sekarang, ya, karena datanya itu sangat banyak sekali. Ya. Statistik sudah nggak mampu untuk melihat tema-tema, menginduksikan. Ya, ini suatu mata kuliah baru yang di tempat kami juga sudah mulai kita galakkan untuk seluruh mahasiswa S2 dan S3. Oke, jadi minimal ya kita punya 4 kesempatan ya untuk menggunakan metode penelitian daring itu, ya. Jadi kita menggunakan data-data digital untuk menemukan masalah penelitian yang tidak konvensional, ya. Lalu merancang penelitian, ya. Lalu juga mengumpulkan data secara online dan analisis data secara online. Ya, di dalam waktu yang sempit ini saya mungkin akan lebih banyak kepada pengumpulan data online. Meskipun yang lain akan kita singgung sedikit-sedikit, ya. Karena data itu nanti akan bisa menimbulkan masalah, ya. Dan masalah juga mencari data, dan dari data itu bisa dianalisis. Analisisnya bisa offline, bisa online. Oke. Nah, kenapa kita perlu mengenal ya metode penelitian daring, ya? Karena pertama seperti di era sekarang, ya, kita terkendala untuk terjun ke lapangan. Ya. Mungkin ada yang berani ke lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan, ya, protokol COVID itu, ya, jadi pakai masker dan sebagainya. Tapi pasti ada kendala-kendala, ya, ada kendala-kendala. Jadi ini terkendala untuk terjun ke lapangan. Lalu bisa juga meskipun bukan masa COVID, ya, kalau kita punya sampel yang cakupannya Indonesia atau Asia atau dunia, ya, itu mungkin tidak cukup waktunya, ya, dan dananya, tenaganya. Ya. Jadi tidak cukup kalau kita lakukan secara offline. Ya. Kita harus mengunjungi kemana-mana. Nah, sekarang kita mengunjungi itu bisa mengunjungi secara online. Atau ada komunitas, ada sampel-sampel yang misalkan keberatan kalau ditemuin tatap muka. Ya, karena beberapa penelitian-penelitian yang melibatkan privacy. Ya. Mereka mau berbicara lewat telepon atau online, gitu, ya, tapi tidak mau ditemuin secara tatap muka. Itu kita namakan sulit ke lapangan. Atau ini yang terbaru, ya, ada data-data yang sekarang ini tumbuhkan secara online. Misalkan data-data di milis, ya, email yang kelompok itu, data-data Facebook. Ya, di Facebook itu penuh dengan percakapan. Ya, di Twitter, ya. Sekarang ini Twitter, Facebook, semua konten media sosial itu bisa menjadi data, ya, menjadi data. Ya. Dan itu dikumpulkan pastilah secara online, mau tidak mau. Ya. Dan ini salah satu yang kita bisa membuat topik penelitian berdasar data-data online, data-data digital. Yang ini di masa lalu dengan penelitian konvensional itu kita belum mengenal, ya, adanya data-data dari media sosial. Data-data keluhan masyarakat. Di bidang saya di perencanaan kota, itu data-data keluhan masyarakat lewat sistem informasi keluhan, ya, Wadil atau lapor, itu, ya, itu menjadi data yang sangat banyak sekali, dan itu dari situ bisa menumbuhkan tema-tema tentang kekurangan kota kita. Jadi itu sesuatu salah satu alasan mengapa kita memerlukan metode penelitian daring. Ya.
Jadi metode penelitian daring ini kurang lebih adalah pengumpulan data yang dilakukan secara daring, ya, analisisnya juga. Nah, kalau luring itu di luar jaringan offline itu dilakukan secara tatap muka dan langsung ke lapangan. Sekali lagi ini analisisnya tidak terkait, ya. Kita bisa mengumpulkan data secara online, tapi analisisnya tetap offline, tidak apa-apa. Memang kesulitannya kan kesulitan ke lapangan, ya. Jadi bukan kesulitan untuk menganalisisnya. Saya batasi pembahasan ini bukan menyangkut metodologi atau desain rangkaian dari metode-metode yang dicampur-campur gitu, tapi kita akan hanya memfokus pada metode pengumpulan data dan analisis. Itu saja mungkin waktu yang sempit ini saya akan lebih banyak pada metode pengumpulan data. Oke, jadi sebetulnya data-data itu ada yang berada di pikiran manusia, ya, pikiran responden, data informasi dari pikiran responden. Ya. Nah, ini kita bisa melakukan wawancara, kuesioner offline, ya. Tapi sekarang kita bisa juga mengumpulkan data secara online untuk data-data pikiran itu. Ya. Dan ada dokumen hard copy, ya, offline berupa buku cetak gitu. Nah, ini memang agak sulit, ya, kalau kita melakukan secara online, ya, kecuali kita minta tolong pada pemilik dokumennya itu tolong di-scan dijadikan soft copy. Lah itu baru, tapi itu biasanya merepotkan kita nggak suka, nggak enak, ya. Nah, jadi kalau sudah jadi dokumen digital soft copy itu kita bisa offline dan online sebetulnya. Tapi kalau itu dipasang, diakses online, pasang supaya orang bisa online, kita bisa mengumpulkan data itu secara online. Jadi di notasinya saya bedakan, yang putus-putus itu online. Lalu tadi itu, ya, ada data konten digital dari kegiatan offline. Jadi orang memasukkan data offline atau main game, ya, tapi kemudian datanya itu menjadi data digital. Jadi misalnya kita bisa mengumpulkan data, kita menunggu para gamers itu, ya, kita di ruang yang sama dengan gamers, kita melihat bagaimana gamers itu main menghasilkan konten digital di situ, ya, ada data digital yang terekam oleh komputernya, ya, itu bisa juga. Ya. Atau kita bisa juga online, ya, mengikuti dari jarak jauh dengan teknik tertentu, gitu, ya. Ya, jadi ini ada teknologinya. Tapi kemudian ada juga data konten digital dari kegiatan online. Kegiatan sendiri itu online, ya. Kita tidak bisa menungguin, ya. Tapi misalkan dia posting di Facebook, posting di Instagram, ya. Itu kegiatan online, ya. Kita nggak bisa menungguin dia. Jadi dia itu kapanpun, ya. Jadi itu kita sebut sebagai kegiatan online. Nah, datanya jadi data digital. Nah, ini bisa kita akses secara online. Ada lain email, milis itu, ya, weblog itu waktu masuk itu kita sign in, ya, masuk ke web itu ada catatannya, ya, blog, konten sosial media, konten website, ya, ada nanti lagi ada bermacam-macam, itu data-data yang sudah ada, ya. Ya, sebelum kita terjun ke lapangan itu data itu sudah ada, ya, kita tinggal ngambil. Tapi bisa juga kegiatan online-nya kita adakan, ya, lalu kemudian datanya kita ambil juga bisa. Oke, jadi data digital, ya, di dalam kegiatan daring ini
itu dapat menimbulkan topik-topik tadi ya. Misalkan tadi kegiatan online itu berinteraksi dengan web 2.0. 2.0 itu kan web yang berinteraksi. Jadi datanya itu menjadi data yang tersimpan di website itu. Lalu juga data-data yang ditumbuhkan oleh perangkat. Perangkat itu ada dua macam. Satunya perangkat sensor seperti CCTV. Yang satunya lagi itu perangkat aplikasi. Jadi aplikasi itu baik yang dibikin oleh pihak bukan pemerintah seperti Google Map, juga oleh pemerintah. Seperti sekarang ini kita punya aplikasi di pemerintahan namanya Peduli Lingkungan. Ya. Peduli Lingkungan itu dia merekam gerakan HP kita. Ya. Jadi HP kita, asumsinya HP itu kita bawa. Jadi kalau kita kemana-mana itu terekam jejak kita. Sehingga pada saat suatu ketika ada yang positif COVID, itu akan kelihatan. Dia menurut histori pergerakan HP itu dia pernah ketemu HP nomor berapa. Nah, itu namanya pelacakan. Ya, nanti kalau ada yang positif COVID, nanti ada rekaman yang sudah disimpan oleh pemerintah, dia pernah menemuin dekat dengan HP nomor berapa, lah itu dihubungi ya, untuk pelacakan. Nantinya dites, ya, apakah terpapar oleh COVID juga. Ya. Jadi ini, dan itu datanya sangat banyak sekali. Nanti kita namakan di belakang-belakang namanya big data. Data yang volumenya sangat banyak sekali. Dan itu sudah tidak mungkin kita olah dengan perangkat-perangkat statistik yang ada. Ya. Oke, jadi ini misalkan aja. Di dalam dokumen data digital itu tadi ada email, ya, milis gitu ya, log web. Ya, log itu waktu tadi sign in ke web, blog, media sosial, situs web, big data tadi yang saya bicarakan, open data. Ini data-data yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu di beberapa kota-kota besar dan negara-negara itu ada yang punya inisiatif daripada data-data itu dipakai oleh pemerintah sendiri. Maksudnya data yang bukan rahasia ya. Lalu dihilangi nama-nama orangnya, ya. Identitas orangnya dihilangkan, disembunyikan, data-datanya itu dibuka untuk umum. Dan dari situ bisa dimanfaatkan, misalkan Jogja ini yang suka hobi apa, kuliner itu berapa, gitu ya. Sebarannya di mana saja. Nah, tidak menunjuk rumah ya, tapi mungkin desa gitu ya. Jadi kemudian dari peta sebaran kuliner itu, hobi kuliner, itu mungkin kita swasta bisa, saya mau investasi warung makan di sebelah sana. Ya. Itu memakai open data. Data yang dibuka tapi sudah personalisasinya itu sudah tidak ada. Ya. Jadi sudah aman. Privasinya terjamin. Nah, kemudian dokumen-dokumen digital. Dokumen digital itu misalkan rencana pembangunan dan sebagainya itu sudah diupload menjadi digital. Nah, itu bisa menjadi objek penelitian kita. Di objek penelitian kita ini sekarang meluas ya dengan adanya dokumen data digital. Ya. Media sosial, ya. Ya, saya kira setiap pilkada, nanti ada pilkada, setiap ada pilpres itu, media sosial itu datanya, ya, konten-kontennya itu pasti menjadi bahan penelitian. Ya, penelitian tentang golput, penelitian tentang ini sentimen-sentimen politik dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya bidang-bidang sosial politik ini seringkali menggunakan ini big data, pengolahan big data untuk media sosial, ya. Twitter ya, dan sebagainya. Ya. Dan sekarang perangkatnya banyak, ada data mining, data warehouse segala macam. Ini memang semua bidang ilmu
itu bisa mendalami itu. Jadi tidak harus orang-orang dari teknologi saja ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan ilmu-ilmu kita ya, bidang-bidang kita ya. Ini big data, dokumen digital ya, tadi yang saya ceritakan ya. Nah, jadi ada dua macam pendekatan pengumpulan data daring ya. Satu reaktif ya, yang lain non reaktif. Reaktif itu misalkan kita wawancara ya, secara daring. Mengirimkan kuesioner daring. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu lalu ada reaksi dari responden sesuai permintaan kita. Nah, non reaktif itu kita hanya observasi misalkan atau mengamati observasi, mengumpulkan data dari yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Jadi non reaktif itu kadang-kadang yang diteliti itu tidak sadar kalau ada peneliti, tapi memang secara etika kita harus memberitahu. Ya, sumber data non reaktif tadi itu ya, itu yang digital ini yang tadi yang kita bicarakan ini bisa menjadi suatu rumusan masalah baru, topik baru ya, yang secara konvensional dulu belum pernah ada. Cara pengumpulan data seperti juga kalau di offline itu ada data primer, ada data sekunder. Kalau ini direct data collection, ya. Online data, direct data collection. Kita mengumpulkan data langsung dari responden, meskipun lewat online. Ya. Dan kita bisa juga indirect, ya. Online indirect. Ya. Jadi sudah dikumpulkan oleh pihak lain, ya, atau sudah ada, tinggal kita ambil. Jadi misalkan kita bisa juga fokus pada YouTube. Ya. Jadi file-file di YouTube itu kita teliti ya, pada tema-tema tertentu. Gitu ya. Itu indirect, online indirect data collection. Atau data-data yang diarsip pemerintahan. Ya. Sudah dikumpulkan. Cuma memang mereka membuat data itu dengan tujuan mereka. Ya, jadi kita harus apa adanya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengarahkan saya mencari yang seperti ini. Jadi apa adanya. Ya, kita sekarang fokus pada pengumpulan data secara online. Tadi yang offline ini offline-nya sudah saya hapus. Ya. Ya, kita tinggalkan. Kita online. Jadi ada data dalam pikiran, dokumen digital online, data konten online. Dan yang saya tulis sebagai merah ini adalah misalkan aja untuk pikiran-pikiran yang ada di responden, informan, kita bisa menggunakan kuesioner daring dan wawancara daring atau. Lalu untuk dokumen digital online ya kita searching, kita downloading ya. Lalu untuk data konten digital kita bisa observasi daring. Ya, atau cara-cara lain. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kegiatan online tadi, misalkan aja gerakan mata waktu seseorang itu nge-game, ya. Atau orang menggunakan layar lebar, atau bedanya apa dengan HP. Ini ada teknologi untuk merekam gerakan mata ya, dengan sensor-sensor. Ya. Lalu kegiatan berkas log, sign in, partisipan daring, kelompok fokus, komunitas daring, eksperimen daring. Ini kegiatan online yang mengenerate, menimbulkan data-data online, data-data digital. Yang dari situ kita bisa jadikan rumusan masalah, topik penelitian. Ya. Jadi kalau pikiran tadi ya metode kuesioner daring ya, bisa juga wawancara ya daring ya. Kalau yang ini kita sebut sebagai observasi daring ya, yang kegiatan online. Lalu juga yang bawah itu metode pengumpulan konten atau dokumen digital ya. Kalau yang konvensional namanya analisis dokumen ya. Dan yang konvensional juga bisa nanti kita campur dengan yang
online. Jadi online offline itu bisa kita campur di dalam desain rancangan penelitian. Jadi kalau di bab metode penelitian itu kita bisa campurkan online dengan offline sesuai dengan tujuan penelitiannya dan sesuai dengan kendala-kendala di lapangan. Oke, jadi kalau tadi saya terangkan bahwa kita tidak membicarakan metodologi ya. Metodologi itu kerangka keseluruhan, rancangan. Kita hanya jurus-jurusnya aja, jurus dalam pengumpulan data daring, jurus dalam analisis data daring gitu ya. Nanti terserah mau dicampur dalam desain penelitian, rancangan penelitian itu terserah masing-masing sesuai dengan tujuan penelitian, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi pengumpulan data daring ya, itu bisa tadi menggunakan metode kuesioner daring, wawancara daring, observasi daring. Lalu kalau analisis ya, jadi setelah kita mengumpulkan data daring, ya, itu mungkin sekali kita menggunakan analisis yang konvensional, analisis yang sudah ada, yang kita sering lakukan, content analysis ya, analisis isi, analisis dokumen, analisis statistik. Jadi kalau kuesioner daring, ya kita akan mendapatkan mungkin data-data kuantitatif misalkan ya. Lalu kita akan analisis dengan deduksi kuantitatif, statistik. Ya, itu yang konvensional. Tapi ada kemungkinan juga, misalkan datanya sangat banyak sekali, sehingga statistik tidak bisa menangani, kita memakai kelompok metode yang relatif baru ya, untuk analisis daring, misalkan analisis big data. Ya. Pengumpulannya juga bisa di dalam pengumpulan data, itu juga data mining, penambangan data. Tapi kita tidak akan, hari ini kita tidak akan banyak melihat yang di bawah itu ya analisis ya, karena waktunya sempit ya. Jadi ini metode-metode yang relatif baru ya, yang akan kita bahas bagian berikutnya ya, secara singkat. Ya. Di waktunya ini mungkin tinggal kurang dari 20 menit, jadi saya percepat ya. Pengenalan metode kuesioner daring ya. Jadi sebetulnya sama, kita siapkan kuesioner, tapi dengan metode online itu sekarang banyak software ya, banyak software misalkan Google Forms, ya. Banyak sekali ya. Jadi ada yang gratis, ada yang harus berbayar gitu ya. Yang itu kita bisa mendesain ya, kuesionernya itu tidak seperti yang tradisional, tapi ini bisa menggunakan mouse ya, cuma klik-klik, kemudian ada beberapa yang perlu kita ketik ya, ada lubangnya, kotak yang kita isikan gitu ya. Dan yang paling menyenangkan, jawaban itu tidak perlu kita olah. Ya. Jadi jawaban itu langsung masuk ke database secara digital. Dan sebetulnya kalau mesin pengolahannya itu sudah kita siapkan ya, itu langsung tercatat ya, seperti misalkan polling pemilihan presiden itu yang milih A dan B itu berapa, itu langsung dihitung oleh software ya, ini senangnya ya. Ya, tapi nanti saya bilang tadi ada plus minusnya ya, plusnya itu di sini ya, plusnya itu waktu desain kuesioner dan pengolahan kuesioner itu menyenangkan ya. Tapi ada minusnya juga nanti. Nah ini keuntungannya, plusnya murah ya, karena lewat internet ya, dan langsung diolah oleh database. Ya, kalau ada salah ketik itu karena digital ya, bisa diperbaiki ya. Terus dia banyak aplikasi, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Lalu di YouTube banyak sekali tutorial untuk cara membuat kuesioner online ya, silahkan belajar dari YouTube ya. Kemudian hal baru itu ada fasilitas checkbox, pull down menus. Jadi kalau misalkan
ada pertanyaan, saudara tinggal di provinsi mana? Kita nggak perlu nulis ngetik DIY. Jadi kita di situ sudah ada pilihan pakai pull down minus, ya, menu yang bisa kita pilih. Kita tinggal pilih lalu DIY, kita lepaskan ininya, kliknya gitu, sudah masuk. Hal-hal yang sudah pasti, agama kita laki-laki atau perempuan itu tidak perlu kita centangi atau apa, tinggal pilih saja yang pasti. Lalu ada kelemahannya antara lain. Jadi ini sebetulnya saya ringkas ya, masih banyak keuntungannya, tapi kelemahan juga masih banyak, tapi saya ringkas dalam satu slide ya. Yang salah satunya adalah terutama di negara berkembang ya, tidak semua orang itu punya akses ke internet. Ya. Ada yang kalau mau cari sinyal internet itu harus naik pohon. Gitu. Nah ini masalah sampling. Sampling kita tidak leluasa. Random sampling itu hampir sulit ya, di negara berkembang. Ya. Negara maju mungkin masih bisa. Yang berikutnya, orang belum terbiasa dengan kuesioner online. Padahal lebih mudah, lebih gampang, lebih mudah. Tapi ya mungkin generasi seperti saya, ya, saya kebetulan dari sejak muda itu suka komputer memang. Jadi sampai sekarang pun saya meskipun generasi tua tapi jiwanya muda. Wah. Jadi jangan tanya umur saya ya, tapi semangatnya yang penting ya. Di semangat saya masih semangat online. Jadi itu samplingnya bermasalah ya. Lalu ada masalah-masalah tadi itu tidak semua orang suka ya. Jadi kita perlu misalkan bagaimana responden itu mau mengisi kuesioner online. Beberapa kuesioner, beberapa penelitian itu menawarkan memberi pulsa. Ya. Saya pernah mengisi sebuah kuesioner online yang membagikan pulsa 50.000 bagi yang mau. Jadi kita harus mengisi, ngeklik minta pulsa apa enggak gitu ya. Nah saya karena mungkin banyak yang lebih memerlukan, jadi saya tidak ya. Jadi kita tidak usah gitu ya. Jadi, tapi itu kita tidak bisa memberikan sulitnya memberikan souvenir yang berupa benda ya. Jadi paling-paling ya pulsa. Kita mungkin juga tidak bisa ngirim kue dan sebagainya. Jadi kita harus membuat insentif ya. Nah, seringkali ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kalau saya harus membagi uang 50 ribuan ya bangkrut gitu ya. Nah, sebetulnya insentif itu tidak selalu harus berupa uang. Ya. Saudara bisa juga menawarkan, misalkan memberikan pilihan, apakah saudara nanti kalau misalkan kalau mau mengisi ini sampai selesai, kuesioner sampai online, nanti saya tawari untuk mendapatkan jurnal yang nanti saya tulis gitu ya. Jadi kalau yang ngisi itu mahasiswa atau dosen itu suka artikel jurnal. Ya. Jadi kalau nanti ini penelitiannya jadi jurnal, nanti kita dikirimi. Ya, daripada kita mendownload itu sering membayar ya, membayar jurnal itu. Jadi kita bisa menawarkan kalau nanti sudah selesai saya kirimi hasilnya ya gitu ya. Jadi tidak selalu berupa uang ya. Atau cara lain lagi. Jadi apakah nanti ya nggak tahu saya selera anak muda gitu ya. Anak muda itu suka yang apa tapi yang tidak memerlukan uang ya. Saya nggak tahu. Jadi mungkin itu. Jadi insentif tidak selalu uang ya. Nah ini contoh-contoh ya, ini tinggal klik saja ya. Jadi seperti ini tinggal cepat sekali ngisi. Kecuali di sini ada lubang yang harus diketik gitu ya. Terus ini kalau ada pilihan-pilihan seperti ini ya, biasanya kalau ini pilihan ya, kalau salah satu dipilih, yang lain itu tidak bisa dipilih misalnya gitu ya. Oke, ya itu singkatnya begitu. Lalu saya akan mengenalkan tentang metode wawancara daring. Orang-orang selalu berpikir bahwa wawancara yang terbaik itu kalau tatap muka. Ini kenapa? Karena di wawancara itu sering
kita bisa tidak hanya mendengarkan, ya, menangkap data itu dengan telinga kita, ya, apa yang dibicarakan, tapi mata kita bisa melihat bahasa tubuh dari yang kita wawancarai, ya, atau lingkungan sekitarnya. Nah, ini kalau wawancara daring kita seringkali kalau kita pakai video kita hanya lihat atasnya saja. Saudara kan tidak tahu saya pakai batik, pakai baju batik. Bawahnya saya pakai sarung kan tidak tahu, ya. Atau celana pendek. Ya. Jadi dalam wawancara daring ini ada beberapa keterbatasan, tapi nanti kita lihat ada beberapa keuntungan juga. Ya, jadi kita sebut sebagai wawancara daring itu salah satu bentuk riset yang dimediasi oleh internet, lewat internet. Ya. Kita masih sebut sebagai primer karena kita tatap muka tapi di dunia maya. Ya. Tatap muka di dunia maya, ya. Bukan tatap muka ketemu darat. Ya. Ya. Ini dan ini beda dengan pengumpulan data sekunder, ya, yang kita datanya sudah ada, dokumen kita ambil, gitu ya. Ya, juga lewat internet, tapi kita tidak aksi ketemu reaksi, tapi ini kalau pengumpulan data sekunder itu kita tinggal ngambil. Nah, jadi dunia cyber ini memang punya karakteristik yang berbeda dengan dunia ketemu darat. Ya, jadi nanti ini sebetulnya yang mewarnai tentang wawancara daring. Jenisnya, ya. Jadi kalau di tatap muka, ya, interview tatap muka darat, ya, offline interviews, ya, itu jenisnya hanya satu. Kita ketemu pada waktu yang sama, ya, synchronous interviews, sinkron. Sinkron itu waktunya sama. Ya. Tapi di dalam dunia online, interview online, ini ada tambahan satu lagi yang di bawah ini. Pada waktu yang tidak sama. Ya. Wawancara di waktu yang tidak sama. Ini hanya ada di dunia online. Ya. Nah, kalau ini, dan ada juga yang namanya wawancara di dunia offline itu dengan suara. Kita ngomong, dijawab dengan omongan. Ya. Tapi di dunia online itu bisa wawancara lewat teks, selain lewat suara. Dan teks pun ada yang audio, itu ada yang audio saja, tanpa video. Kenapa? Mungkin orang yang diwawancara nggak mau kelihatan mukanya. Mungkin di kultur tertentu, ya, muka beberapa wanita itu harus disembunyikan misalkan, kalau bukan suaminya. Jadi kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja, wawancara lewat suara saja, lewat telepon saja. Ya, ini memungkinkan kalau itu online. Jadi yang persis seperti wawancara offline itu video dan audio yang ketiga ini. Ini seperti tatap muka, tapi ada perbedaannya nanti. Nah, yang tidak sama waktunya, asinkron, ya, bisa lewat teks, audio, dan video. Jadi ini perbedaannya. Lebih kaya daripada wawancara tatap muka darat yang hanya kita melihat dan mendengarkan. Tidak bisa lewat teks. Kalau wawancara lewat teks darat itu namanya kuesioner. Kalau ini masih kita namakan online interview. Apa bedanya dengan kuesioner? Nanti kita lihat. Dan itu kita bisa perorangan, bisa kelompok. Semuanya bisa perorangan dan kelompok. Semua. Teknologinya ada semua. Jadi misalkan kalau lewat teks perorangan itu kita bisa wawancara lewat WA. Kalau kelompok lewat grup WA, WhatsApp.
Kalau audio lewat telepon. Kalau video ya lewat seperti ini, Zoom misalkan. Perorangan bisa Zoom, ya, kelompok bisa Zoom. Kalau asinkron tidak sama waktunya, ya kita wawancara lewat email, ya, tapi memang harus cepat-cepat dibalas ya. Tidak kita kirim email dibalas sebulan lagi, ya, itu ya wawancara sih wawancara, tapi kok lama gitu ya. Ya masih disebut wawancara. Lalu lewat audio kita kirimkan rekaman audio, lalu dijawab juga dengan rekaman audio. Atau kita rekaman video, dijawab dengan rekaman video. Nah, yang asinkron ini penting untuk misalkan, coba kalau kita wawancara offline ya, kita wawancara offline itu dengan kita harus ketemu orang di Indonesia bagian timur, kita harus ke Papua sana, ketemu orang, ya, dan kita beda 2 jam sebetulnya. Ya. Atau kita wawancara dengan orang, kita ketemu di Amerika sana, mungkin kita masih ngantuk karena di sana orangnya siang itu sudah hidup dengan normal, kita masih ngantuk gitu ya. Nah, kalau beda waktu itu asinkron itu lebih gampang. Atau satunya sibuk, kita kirimi video pertanyaan berupa video. Nanti kalau sudah tidak sibuk dijawab dengan video juga direkam. Jadi ini kelebihan dari online. Ya kelemahannya adalah tadi kita tidak bisa melihat bahasa tubuh gitu ya. Ini keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan wawancara ini keuntungannya masing-masing ya, asinkron ya. Lalu kemudian ini saya percepat aja nanti saudara baca sendiri ya. Kerugiannya gitu ya. Keuntungan yang sinkron lain lagi ya. Kerugiannya ya. Oke, waktu yang sempit ini saya akan masuk ke observasi daring ya. Jadi observasi daring ini sebetulnya pada dasarnya kita menggunakan teknologi online untuk memperluas, memperpanjang mata kita jarak jauh. Jadi kita bisa melihat orang dari jarak jauh dengan teknologi. Tapi juga bisa tadi itu mencakup komunikasi yang kita lihat itu tekstual, gambar, suara, video. Jadi fenomena daring yang bisa dilihat itu juga termasuk pertemuan tekstual. Jadi di WA itu kita tidak hanya melihat isinya, tapi juga melihat bagaimana suasananya, tekstualnya, apakah bertengkar dan sebagainya. Jadi ini antara observasi ya. Kalau wawancara kan kita bertanya, kalau observasi itu kita tidak mengganggu. Kita hanya mengamati saja. Mengamati apa yang terjadi. Terjadinya bisa tekstual, ya. Bisa diskusi dengan suara, bisa dengan video. Ya. Jadi ini fenomena online yang tidak biasa di offline. Kita bisa menggunakan cara-cara ya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan metodologi, meskipun kita tidak bicara metodologi secara khusus, tapi sebetulnya observasi daring ini tergantung juga ya. Metodologinya. Kalau kita deduksi positivistik ya, mengamati, kita menguji hipotesis, betulkah gitu ya. Kita uji ya. Atau etnografi biasanya induksi. Mengamati apa yang terjadi, kita tafsirkan tema-temanya. Lalu kemudian timbul teori dari lapangan. Jadi kita bisa melakukan penelitian kuantitatif, kualitatif, ya, itu nanti mewarnai observasi daring kita seperti apa. Oke, jadi tipe-tipe observasi daring itu bisa dibedakan. Apakah kita mengobservasi perorangan, atau kelompok, atau barang. Ini sudah saya kelompokkan. Ya.
Yang perorangan itu misalkan observasi gerakan mata, observasi berkas log, ya, masuk ke website atau aplikasi, observasi partisipan daring, ini yang kelompok. Lalu yang barang, ini observasi dokumen, teks, dan gambar. Yang dokumen ini sebetulnya di dalam metode penelitian observasi bisa kita lepas sendiri sebetulnya. Jadi kalau tadi saya bagi kuesioner daring, wawancara daring, observasi daring, sebetulnya yang observasi daring terhadap dokumen itu bisa kita lepas menjadi metode sendiri, metode dokumen daring gitu ya. Tapi ini sedang kami olah ya. Jadi kita akan copot ini karena ini ternyata berkembangnya pesat sekali dan populer. Mahasiswa S1 saya banyak sekali yang dia mencari dokumen daring seluruh dunia ya, pada topik-topik tertentu, pada praktek-praktek tertentu, misalkan smart city, ya, ambil kota-kota besar dunia yang sukses dalam kota cerdas, ya, itu diambil dokumen-dokumen pemerintahannya, ya, lalu kemudian dibanding-bandingkan, itu menjadi penelitian. Dan si mahasiswa tidak perlu kemana-mana, hanya di depan laptop saja, ya, menghabiskan pulsa saja, gitu ya. Lalu nanti ada analisis dokumennya. Jadi ini ke masa depan ini kita pisah sendiri. Oke, sebagai penutup ya, ini mudah-mudahan lebih sedikit ya waktunya ya. Jadi metode penelitian daring ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Ya. Nah, sekarang ada teknologi cerdas, smart teknologi, ya. Ada IoT, ya. Kita bisa pasang misalkan IoT di responden kalau tidak melanggar privacy gitu ya. Lalu kita bisa melihat apa yang terjadi, atau kita bisa pada penelitian biologi misalkan ya, itu IoT itu Internet of Things itu dipasang di hewan ya, dipasang di hewannya itu, lalu melihat pergerakan hewan di lingkungan alamnya. Jadi kelihatan sekali ya pergerakan tiap detiknya, tiap harinya gitu ya. Nah, jadi nah, penelitian sosial atau penelitian yang menyangkut orang memang kita harus hati-hati terhadap etika. Jadi ada anggota tim saya yang saya minta untuk mengembangkan metode penelitian daring ini khususnya pada etikanya. Etikanya agak beda. Jadi saya hanya pesankan aja, kalau sudah nanti menggunakan metode penelitian online ini, hati-hati pada etika. Saya kira bukunya banyak, ini beberapa buku yang saya referensi di bawah ini saudara bisa nyari entah di toko buku atau Amazon itu ya. Itu sekarang sudah mulai banyak, meskipun belum sangat banyak seperti metode offline ya, tapi sudah mulai banyak yang bisa dibaca. Oke, saya kira itu yang saya bisa berikan ya dalam waktu yang pendek ini, 45 menit mungkin lebih sedikit ya. Saya akan akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Luar biasa insight-nya pagi ini ya. Teman-teman juga, Bapak Ibu peserta pasti juga sekarang sudah kemudian merencanakan metode mana ini yang mau saya pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu peserta webinar, silakan kalau akan bertanya bisa menuliskan di kolom chat, kemudian sebutkan asal dari mana dan pertanyaannya apa begitu. Prof, ini ada sudah satu yang bertanya, Prof. Boleh nggih? Monggo. Nggih. Dari Mbak Diah Ayu dari Universitas Muhammadiyah Jogja ini, Prof. Bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur memakai metode penelitian kualitatif di masa pandemi ini? Meneruskannya mungkin, Prof. Gitu. Atau Mbak Diah Ayu bisa saya panggil? Ada di mana Mbak Diah Ayu? Posisi online ya. Diah Ayu. Atau mau dijawab dulu, Prof. Silahkan. Ya.
Jadi ini memang jadi masalah ya di tempat saya juga sudah kemarin kelas pratesis itu sudah membuat proposal semua. Tiba-tiba Maret itu ada COVID ini, jadi kami sedang akan workshop dengan mereka ya. Workshop itu tidak cukup 1 hari, hanya berhari-hari kita kemudian latihan bagaimana menata ulang. Jadi kita kan sekarang menata ulang kehidupan ke new normal gitu ya. Jadi proposal-proposal yang sudah jadi ya itu perlu ditata ulang lagi ya. Beberapa yang kesulitan ke lapangan ya kita coba online kan. Jadi seperti kualitatif itu ya. Itu bisa saja misalkan wawancaranya tadi diganti dengan wawancara online. Memang akan ada plus minusnya ya. Yang seperti yang kita kalau nanti paradigmanya itu fenomenologi misalkan ya, yang menggali makna yang sangat dalam itu memang agak kelemahan kalau memakai wawancara online. Jadi kita memang sering tidak bisa menangkap hal-hal yang yang kita bisa interpretasikan dalam gitu. Tapi ya nggak tahu apakah tujuannya penelitian itu agak dikemas ulang gitu ya supaya disesuaikan dengan kondisi. Tapi kualitatif itu bisa ya. Studi kasus ya misalkan studi kasus kualitatif juga bisa, cuma memang harus rancangan penelitiannya dikemas ulang ya. Jadi mungkin dibanyakin data-data digital gitu ya untuk menangkap how and why-nya, bagaimana itu terjadi, mengapa itu terjadi, itu mungkin kandungan-kandungan yang dokumen itu diperbanyak ya. Dan mungkin juga tadi snowballing itu wawancara juga masih bisa dikerjakan, tapi memang terbatas pada orang-orang yang mau diwawancarai online ya. Jadi memang intinya kita harus menata ulang, melihat kondisi yang ada, tapi masih bisa dilakukan, hanya memang agak berbeda ya. Yang ujung-ujungnya ya jelek-jeleknya itu ya tujuannya agak dirubah sedikit gitu ya. Tujuannya tidak berubah pun sebenarnya bisa, hanya memang mungkin meramu metodologinya itu, metode di lapangan itu yang agak kesulitan. Jadi bisa, kalau kuantitatif bisa, kualitatif bisa, ya. Campuran juga bisa. Hanya memang harus ditata ulang. Saya kira begitu. Nanti sudah bisa baca buku-buku yang tadi saya anjurkan tadi ya. Itu banyak di dalamnya, ada etnografi, ada. Ya. Bahkan saya punya teman ya, salah satu teman ya sudah lulus dari Australia. Dia di Australia itu dia bidang ilmunya tentang informatika ya, information science ya. Itu objek penelitiannya itu adalah kelompok TKI yang ada di Hong Kong. Ya. Dan dia masuk, teman saya itu dari Australia, itu masuk secara online, masuk ikut ke Facebook-nya, ya, close friend-nya Facebook-nya di TKI di Hong Kong. Ya. Jadi dia mengamati apa yang dibicarakan, apa yang kehidupan lewat Facebook itu, dan lewat beberapa media sosial lainnya. Jadi tiap hari. Jadi etnografi online, ya. Itu kan kualitatif juga. Ya. Jadi berbulan-bulan, akhirnya dia bisa menemukan tema-tema. Jadi si teman saya mahasiswa tadi itu tidak pernah ke Hong Kong, ya. Hanya itu tadi masuk ke dalam dunia itu. Mungkin beberapa dia melakukan wawancara untuk mengecek ya. Ada cek namanya triangulasi kan, check and recheck gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mungkin sekali ya kualitatif, bahkan yang etnografi. Hanya kalau fenomenologi saya kurang yakin, karena fenomenologi itu kan mendalam sekali ya. Ya ini ya, insight-nya ya, pemaknaannya. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang seringkali fenomenologi mungkin bisa juga melakukan secara online atau campuran gitu. Saya kira itu jawaban saya sementara ini. Ya, monggo yang lain. Terima kasih, Prof.
Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Masih dari UMY dengan Arda Winata. Tadi ada insentif berupa pemberian artikel jurnal pada responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner kita. Lalu apakah hal itu tidak bermasalah, Prof, ketika nantinya artikel kita ini akan submit kepada jurnal tertentu yang berbayar? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, karena kan sekarang banyak yang berbayar ya, Prof. Nanti sudah terlanjur janji, ternyata masuknya ke sana gitu. Kemudian yang kedua terkait observasi yang dilakukan secara daring, bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita pada pemilik media yang kita observasi. Seperti halnya pada penelitian konvensional ada perizinan terlebih dahulu. Bagaimana dengan itu, Prof? Ngaten, Prof, matur nuwun. Iya, ya tadi itu memang kita harus berpikir panjang ya waktu kita menulis proposal untuk metode pengumpulan data daring itu. Kalau kita nanti menjanjikan artikel itu, kita harus berpikir panjang, jangan sampai menimbulkan masalah. Jadi kita harus masuk di open access gitu ya. Jadi memang agak beda tadi karena online ini banyak masalah legal, masalah privacy gitu ya. Jadi kalau offline mungkin agak beda, tapi kayak yang online ini karena ya sekali ada di online itu nggak akan hilang selamanya misalkan. Ya, jadi hati-hati aja di dalam menjanjikan ya, jangan sampai menjanjikan yang nantinya akhirnya kita kena masalah ya. Lalu izin ya, biasanya di dalam prosedur etikanya itu ada izin ke adminnya, lalu kepada forum diskusi kita harus ke moderatornya. Jadi izin itu tetap ya, ini memang suatu kuliah tersendiri ya. Yang menyangkut etika, perizinan, legal dan sebagainya ini di online memang jadi penting sekali. Ya, sekali lagi ya. Jadi memang online itu murah tadi ya, murah karena tidak usah datang ke sana gitu ya. Tapi di lain pihak itu ada masalah-masalah privacy, masalah macam-macam tadi yang harus kita pelajari juga ya. Jadi memang ini sebenarnya tidak cukup kuliah cuma sekali gini, tapi di tempat saya itu semester depan ini sudah mau ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan gitu ya. Karena dan anggota tim saya ada sekitar 8 orang itu akan bicara semua nanti di dalam kuliah 1 semester itu ya. Ya, ada yang bicara tentang etika, dan bicara ini, ada itu, tentang teknologinya sendiri dan sebagainya. Tapi hari ini saya hanya pengenalan dan memotivasi saudara bahwa ini loh ada hal baru yang mungkin bisa jadi solusi waktu kita tidak bisa ke lapangan. Gitu. Tapi tidak semudah itu, memang kita harus membaca. Ya, tapi memang yang namanya mahasiswa dan dosen kan harus membaca, mempelajari, tidak instan gitu ya. Tapi ini suatu peluang baru, ya, suatu tatanan baru era new normal ya, di mana kita tadinya tidak bisa mencakup penelitian se-Indonesia, sekarang bisa ya, meliti tentang perkembangan COVID seluruh kabupaten, asal nanti datanya sudah tertata baik oleh gugus tugas nasional ya, dan boleh kita akses. Asal tidak ada data-data yang personal itu bisa menjadi penelitian tentang kesehatan masyarakat mungkin gitu ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya ya. Saya kira begitu. Matur nuwun, Prof. Ini pertanyaan banyak sekali, Prof. Jadi waktu kita kan sampai jam 11 nih, Prof. Insya Allah semoga cukup bisa terjawab semua. Dari Ayu Yuli dari Untar, Prof. Apakah dalam mencari alasan untuk membuat latar belakang itu harus lebih dari satu, Prof? Harus gimana? Harus lebih dari satu.
Apakah dalam mencari alasan untuk pembuatan latar belakang itu harus lebih dari satu? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dalam prakteknya agar penelitian daring ini, khususnya yang bersifat kualitatif, dapat kuat? Kuat dalam arti apa ya? Nah, ini nanti saya akan langsung chat dulu kepada Mbak Ayu Yuli ya. Atau Mbak Ayu Yuli bisa Ya, online, Mbak mau Ayu? ngomong biar tidak Iya, membosankan, kalau yang ngomong saya iya. bosan nanti. Iya, mboten Prof, enggak juga. Coba Mbak Ayu Yuli? ditampilkan wajah cantiknya coba. Ya, Mbak Ayu Yuli online ya Mbak Ayu. Dari panitia mohon dipanggil Mbak Ayu, sudah? Iya, Mbak Dian. Oke. Ya, coba wajahnya kayak apa. Oh iya, Prof. Saya pakai mukena. Ya, Prof. Selamat pagi, Mbak Dian. Terima kasih. Ya, mari. Ya, Prof. Langsung saja ya, Prof ya. Ya, mari. Ya. Ya, tadi yang pertanyaan kedua itu penelitian kualitatif itu kan Prof bilang tadi harus banyak datanya, sedangkan dalam pencarian di dunia maya ini tuh sebenarnya kurang lihai gitu. Kemudian juga ada banyak yang berbayar. Jadi bagaimana supaya menemukan untuk mendukung data yang sifatnya penelitiannya kualitatif itu kita bisa dalam nanti menulis itu punya fondasi yang kuat gitu loh, Prof. Data-data yang kita tuliskan itu, Prof, maksudnya. Ya. Ya, kualitatif itu banyak sekali ya maksudnya ya. Saudara kualitatif yang apa ya? Itu saya sebenarnya kurang paham, Prof. Kualitatif itu macam-macam. Kualitatif yang memerlukan data banyak sekali dan mendalam itu misalkan etnografi gitu ya. Lalu kan itu kan pendalaman yang makna fenomenologi. Kalau studi kasus itu bisa campur-campur dengan kuantitatif, data-datanya. Mana yang mau kita pilih, Dil? Oh iya. Berarti yang itu ya lebih ke kualitatif, tapi kalau pakai studi pustaka, Prof. Oh ya, itu namanya analisis konten ya, konten analysis, analisis dokumen. Ya. Oh, ngoten, nggih. Ya, jadi saudara mempelajari ada metode namanya analisis dokumen ya, yang pengumpulannya itu bisa online ya. Tapi nanti kalau sudah sampai ke analisisnya bisa menggunakan analisis konten analisis ya. Konten analisis bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Analisisnya bisa meskipun teks itu bisa dihitung ya oleh software itu ini berapa kali muncul gitu, nanti bisa kuantitatif. Jadi tergantung saudara mau analisisnya kuantitatif atau kualitatif, tapi datanya teks gitu ya. Nggih. Datanya dokumen gitu. Berarti ini ku analisis konten ngoten nggih. Ya, tapi depannya namanya analisis dokumen ya. Ada metode di dalam literatur, ada namanya analisis dokumen, itu termasuk mengumpulkan dokumen. Nah, mengumpulkan dokumen itu saat ini dokumen online digital itu banyak sekali. Ya. Tapi topik saudara, topik-topik yang memang di Indonesia, misalkan topik-topik yang dokumennya itu banyak ya di online. Nah, di Indonesia itu agak jarang ya orang pemerintah atau itu mengupload dokumennya online, itu jarang ya. Kalau luar negeri kan semuanya sudah online. Ini kuliah Prof, penelitiannya itu tentang kasus kayak undang-undang korupsi itu yang di KPK itu, Prof. Kan kemarin marak sekali. Ya, kalau itu kayaknya online-nya dikit. Iya, itu Prof. Ini dokumen online-nya dikit lah itu. Paling-paling saudara bisa analisis konten dari koran online saja. Koran online, Jadi masalahnya dibatasi pada masalah berita tentang itu gitu. Jadi nanti semua koran yang mengandung topik-topik itu dicari yang online, dikumpulin ya, lalu timbul tema-tema gitu. Ya, Prof, tercerahkan ini. Di koran, dari koran yang abal-abal sampai koran yang
Tapi jangan koran yang abal-abal ya, dipilih nanti. Dalam analisis dokumen itu nanti ada pemilihan kriterianya, ini nggak usah, ini oke, ini dibuang gitu. Saking banyaknya, banjir informasi kalau di online itu ya. Baik, nggih, matur nuwun sangat, Prof. Monggo, nggih. Tadi yang latar belakang tadi yang tanya siapa ya? Juga tanya latar belakang. Iya, Ayu juga ya yang bertanya tentang latar belakang tadi. Oh, ini untuk semuanya ya, bukan jawab untuk aku saja ya. Saya banyak membaca proposal mahasiswa, itu latar belakangnya itu biasanya lemah ya. Karena tahunya itu latar belakang itu hanya cerita pembuka saja. Ya, sebetulnya begini. Latar belakang itu ujung dari latar belakang itu namanya rumusan masalah ya. Latar belakang permasalahan. Alasannya apa sih saudara meneliti ini? Atau alasannya apa sih saudara mengusulkan penelitian ini? Ya, itu saya sering mengatakan ini mempertemukan antara kemajuan teori. Ya. Jadi teori misalnya tadi teori tentang korupsi itu, teori tentang pencegahan korupsi itu sudah seperti ini gitu ya. Ya, tapi di lapangan itu seperti ini. Jadi gap antara teori ya, teori kemajuan teorinya sudah segini, tapi di lapangan ini ternyata ada hal-hal yang kalau dikupas ini lebih maju daripada teori yang ada di literatur tadi gitu ya. Itu namanya gap teoretik. Jadi ada masalah di lapangan ya yang belum tuntas dibicarakan oleh teori. Ya, maka kita masuk ke lapangan untuk lapangan ini kita jadikan objek teori gitu ya. Gap teoretik. Biasanya di S1 kita tidak terlalu mendorong itu sih, maksudnya menuntut itu ya. Tapi S2 apalagi S3, kalau S3 tidak ada gap teoretiknya gitu ya, karena gap teoretik itu akan menjanjikan kontribusi teoretik, ya. Novelty, kebaruan keilmuan. Ya. Jadi kalau S3 tidak ada gap teoretik yang jelas, ya, itu proposal baru latar belakang saja sampai rumusan masalah kita sudah nolak. Ya. Bukan soal satu atau dua alasan ya, tapi yang penting itu tadi, apakah gap teoretiknya itu jelas dan cukup. Ya. Cukup itu tergantung ya, skripsi segini, tesis segini, kalau disertasi itu memang gap teoretiknya itu harus sangat jelas sekali. Jadi kalau disertasi hanya menerapkan ini ada teori ini diterapkan gitu ya, terus menjadi apa gitu, itu dia nggak menyumbang teori apapun ya, karena hanya menerapkan teori. Ya. Jadi paling tidak itu kalau S2 menguji teori ya, lalu ada kemungkinan lagi S2 S3 itu membuat teori baru. Ya. Kayaknya mengerikan membuat teori baru, tapi sebetulnya kita bisa perkecil teori lokal. Ya. Etnografi tadi teori yang tumbuh dari komunikasi TKI di Hong Kong itu menimbulkan teori lokal, ya. Local wisdom atau local teori di situ itu. Nah, yang ketiga adalah memodifikasi teori yang ada, karena teori itu berkembang terus, diperbaiki lagi, diperkaya lagi. Itulah suatu saat kita menemukan teori. Ini teorinya segini, tapi di lapangan kok ada yang lebih. Kita ambil lapangan untuk memperbaiki teori, memperkaya teori. Jadi di S2, S3 itu kita tuntut itu, novelty, kebaruan. Ujung perkembangan teori kita namakan state of the art. Gitu ya. Ini cerita konvensional maupun online sama saja sebetulnya. Ya. Jadi ini cerita tentang metodologi penelitian yang umum. Ya. Ini bukan online saja. Gitu ya. Saya kira itu nanti kita masuk online lagi aja ya. Ini bukan yang umum. Oke, monggo. Iya, Prof. Pertanyaan lebih lanjut, Prof. Dari Agung Mars UII, sedang melaksanakan proses penelitian pratesis naturalistik terkait inklusivitas pesantren. Saya bisa ke lokasi studi kasus untuk mencari data. Akan tetapi untuk melihat kegiatan dan hubungan interaksi manusianya, saya tidak bisa.
karena kondisi libur santri. Dan data terkait studi kasus yang berupa online pun sangat susah untuk mendapatkannya. Kira-kira solusinya seperti apa, Prof? Terima kasih. Wah, ini memang COVID ini memang memaksa kita. Ya, jadi begini. Kalau tidak ada masalah privacy ya, kalau tidak ada masalah privacy, tapi ini ada. Itu kita bisa pasang CCTV di pesantren ya. Lalu kita bisa melihat bagaimana interaksi antar mereka di ruang makan, ruang belajar, ruang mana gitu ya. Dan kita bisa mendengarkan percakapan mereka. Kita bisa selain itu kita juga bisa wawancara mereka gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu ke sana gitu ya, tapi lewat CCTV gitu ya. Nah, tapi masalahnya kan ini melanggar privasi mereka. Kalau ada CCTV mereka lalu jaga image gitu ya, jaim lalu berubah gitu ya. Jadi memang ini menimbulkan masalah lain gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah saudara masih bisa meneruskan hal-hal seperti itu atau saudara harus merubah proposal saudara ya. Jadi keinginan seperti itu entah dirubah lokasinya, bukan topik pesantren gitu ya. Misalkan saudara bisa tentang interaksi di pasar gitu. Saudara masang CCTV di pasar nggak masalah karena itu ruang publik ya. Atau di stasiun atau di mana gitu ya, melihat perilaku orang nyebrang jalan dan sebagainya itu nggak masalah ya. Secara masang CCTV di ruang-ruang publik yang seperti itu ya. Tapi kalau di pesantren itu kan ruang semi publik ya, bukan privat tapi semi publik, itu mungkin memang ada masalah. Jadi ya saya usulkan kalau ini saudara rubah lokasinya atau fokusnya ya. Jadi memang dalam masa COVID era new normal ini memang ada kemungkinan saudara merubah sedikit proposal, ada juga yang merubah harus banyak karena situasinya memang berbeda gitu ya. Tidak hanya kendala ke lapangan, tapi ada masalah privacy, ada masalah undang-undang ITE dan sebagainya. Jadi ini coba aja diganti ke ruang publik aja mungkin saudara. Dan kalau ruang publik juga saudara tidak harus di kota sendiri ya, bisa itu. Sekarang ada fenomena baru ya, banyak orang beli sepeda gitu ya. Lalu saudara bisa melihat misalkan komparasi sebelum dan setelah COVID lalu lintas yang bersepeda. Nanti kalau saudara minta izin untuk rekaman-rekaman yang lalu, masa lalu sebelum COVID itu, beberapa jalan itu kayak apa, sepedanya ada berapa, sekarang ada berapa gitu ya, itu perbandingan kecil ya. Jadi non reaktif, jadi kita hanya mengambil data CCTV saja gitu ya, misalkan. Tapi mengolahnya memang harus pakai teknologi, mengolahnya tidak hanya menghitungi itu ada berapa sepeda, tapi mungkin pakai teknologi. Coba aja kalau perlu memang proposal saudara perlu dirubah ya, supaya lebih lancar gitu aja. Oke, begitu. Jadi Prof, menyambung pertanyaan dari Mas yang barusan, Prof. Ini dari moderator nih, Prof, akhirnya yang bertanya. Lah kalau karena penelitian dengan pesantren atau dengan rumah sakit itu kan banyak sekali ya, Prof, yang kita tidak secara keamanan kita susah menjangkau. Jadi kalau sudah terlanjur setengah jalan ini, Prof, terus apa ya, kita harus memulai dari awal atau gimana? Karena yang teman-teman mahasiswa yang sudah setengah jalan ini kan sudah banyak sekali, Prof. Iya. Sementara siswa juga tidak datang ke pesantren, pasien juga tidak akan lagi banyak yang bisa ditanyai, kemudian kita datang ke rumah sakit itu, Prof. Pripun, Prof? Iya. Iya, saya kemarin kontrol ke rumah sakit ya. Tadinya saya pikir berjejal-jejal kayak dulu zaman sebelum COVID ya. Biasanya jam 7 saya datang itu antri sampai jam 10 baru terlayani, baru dapat itu ya. Nunggunya 3 jam. Sekarang kemarin nunggu hanya 1 menit selesai gitu untuk antrian pendaftaran ya. Karena sepi sekali dan semuanya dirubah menjadi online semua gitu ya. Jadi memang saya
saya agak prihatin kalau saudara datanya itu sebelum COVID itu dengan setelah COVID itu kondisinya beda ya. Jadi itu nggak bisa diteruskan gitu ya. Sebetulnya kalau data saudara yang dulu itu banyak, yang sekarang bisa banyak dengan cara lain, itu kenapa Anda tidak diganti judulnya adalah perbandingan sebelum dan setelah COVID gitu ya. Jadi jangan judulnya sama tapi diteruskan dengan kondisi yang berbeda. Sekarang kondisinya beda semua. Ya, pasien itu saya harusnya setiap bulan misalkan kontrol, saya sudah 4 bulan nggak mau kontrol, saya takut saya ke rumah sakit. Baru kemarin saya memberanikan diri gitu ya. Dan ternyata ya nggak apa-apa gitu ya, sepi sekali rumah sakit. Tapi rumah sakit itu sepi itu juga dampaknya buruk pada dokter ya. Income-nya mungkin income rumah sakit juga drop sekali loh. Ya, jadi saudara yang meneliti tentang manajemen rumah sakit misalkan manajemen keuangannya misalkan ya. Itu data sebelum COVID dan setelah itu bukan tren ya. Itu sesuatu hal yang lain sekali ya. Jadi saya kan juga praktek pengabdian masyarakat itu untuk membantu perencanaan wilayah. Ya. Nah, itu data-data masa lalu itu kalau dulu saya trenkan gitu ya, saya prediksikan tren gitu, sekarang itu nggak bisa. Sebelum COVID itu begini karakternya, setelah COVID kita prediksinya bukan penerusannya. Ya. Itu sesuatu yang baru yang harus kita diskusikan, kita perkirakan lain gitu. Jadi menurut saya ya sudahlah itu. Jadi kalau saudara kemarin sudah terlanjur separuh jalan, ya bikin aja judulnya agak lain. Ya. Perbandingan antara separuh yang dulu dan separuh yang berikutnya kayak apa gitu. Karena beda. Ya, menurut saya beda. Ya. Saudara nggak akan bisa menemukan sesuatu yang sama. New normal ini semuanya diatur kembali gitu ya. Terpaksa. Jangan dipaksakan tadi itu. Makanya pengaturan kembali proposal itu bisa sampai pada tujuannya diubah. Tidak hanya pelaksanaannya aja berubah, karena yang kita hadapi mungkin juga sudah berubah. Oke, ya itu nasihat saya ya. Ada satu lagi nih, Prof. Jadi dari mahasiswa MIP UGM, Prof, atas nama Wahid Nasiruddin. Ya. Saya sedang menyusun proposal tesis, rencana menggunakan data kualitatif. Saya ingin bertanya, untuk observasi dan wawancara online, apakah menggunakan pedoman yang sama untuk pengumpulan datanya, baik jenis pertanyaannya maupun informannya? Gitu, Prof. Ya. Ya, sebenarnya ada sebenarnya saudara perlu pertama ini saya hanya menggelitik saja ya, memberikan sedikit informasi, tapi selebihnya mungkin lebih baik saudara membaca buku-buku metode tentang wawancara online ya, karena bukunya tebal itu ya. Saudara kalau mungkin dibeli di Indonesia belum ada. Saya kemarin lihat misalkan di online tuh di Amazon itu ada bagaimana melakukan wawancara online-nya. Jadi begini, masalah sampling ya. Jadi mungkin saudara harus merubah samplingnya ya. Karena mungkin kalau dulu samplingnya itu kita bisa dengan mudahnya snowballing gitu ya. Tapi sekarang snowballing itu juga terbatas ya. Karena waktu merekomendasikan ke orang ini belum tentu dia mau wawancara online ya, atau dia bilang aku gaptek gitu ya, atau macam-macam pindah lain. Jadi ada keterbatasan tertentu yang online ya. Ada juga yang saya mau wawancara tapi saya nggak mau kelihatan mukanya ya, itu bisa saja seperti itu gitu ya. Lalu juga masalah tata cara ya. Kalau kita ketemu muka ya, kita bisa melihat keseluruhan dalam tanda petik identitasnya. Apakah dia laki-laki, apakah perempuan gitu ya, atau bagaimana, apakah dia sudah tua atau tidak gitu ya.
Nah, wawancara online itu terutama yang tidak mau kelihatan mukanya gitu ya. Dia hanya mau wawancaranya lewat telepon gitu ya. Itu dia bisa menyembunyikan identitasnya. Dan identitas itu bisa suatu yang baik, bisa maksudnya kita tidak tahu identitas itu bisa baik, bisa tidak baik. Baiknya itu adalah kita bisa menghargai privacy. Ada orang-orang yang mau menyuarakan masukannya tapi anonim, itu terwadai. Misalkan untuk mengkritik lembaga-lembaga yang kuat gitu ya, itu sering orang maunya diwawancarai anonim. Itu online lewat telepon itu pas banget ya. Tapi bagi yang kita ingin membaca bahasa tubuh itu ya, wawancara online terutama yang tidak pakai video itu agak sulit. Video pun kita hanya melihat mukanya saja, bagian atasnya saja. Ya, kakinya nendang-nendang kita nggak lihat gitu ya. Jadi memang agak lain, tidak persis sama. Dan itu banyak sekali. Jadi kita bagaimana kita bertanya supaya menjaring identitasnya. Apakah dia laki-laki, perempuan, apakah ini itu tuh di offline mungkin kita nggak perlu tanya itu karena kita udah lihat ya, sudah tahu. Di samping kita mendengarkan, kita mengobservasi ini kelihatannya sabar apa tidak orangnya. Tapi kalau online kita mungkin harus mengembangkan pertanyaan untuk mencari temuan apakah beliau sabar apa tidak gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang berbeda ya. Ya mungkin sudah bisa cari kok di jurnal-jurnal itu atau pakai Google aja cari online interview gitu ya. Nanti di situ saya kira bisa banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang kiat-kiatnya ya. Ini waktunya terbatas jadi saya memang tidak bisa fokus ke situ. Memang bisa satu sesi khusus untuk online interview bisa ya. Oh ya, oke. Padahal ini sebenarnya saya akan menyambung ke pertanyaannya Mbak Aulia dari Pasca UII, Prof. Ya. Tentang etika dalam wawancara online, Prof. Karena perbedaannya etika offline dan online itu bagaimana? Sebenarnya karena ini jadi sesuatu yang sangat penting, tapi mungkin sedikit, Prof. 5 menit begitu, Prof, untuk menjawab pertanyaan ini. Memungkinkan atau tidak? Iya, saya baru sedikit membaca tentang etika wawancara online ya. Karena wawancara online ini tadi itu bermacam-macam ya. Jadi kita bisa wawancara lewat teks ya, online. Agak beda dengan offline. Offline selalu bicara ya. Tapi kalau wawancara lewat teks seperti WA, kita janjian, kita wawancara ya lewat teks WA. Itu artinya kita bertanya dan dijawab gitu ya, Nah, ada masalah etika yaitu karena itu transkrip itu digital ya. Ini yang paling umum ya. Kita harus punya suatu perjanjian ya. Apakah itu boleh disebarkan. Jadi kadang-kadang kalau itu ada kontraknya ini privacy gitu, nanti kalau di dalam wawancara teks atau tidak itu ada hal-hal yang personal itu harus dihapus kalau kita kemudian mempublikasikan ada videonya dan sebagainya. Jadi misalkan aja kalau saudara melihat Google ya, Google 3 dimensi itu wajah orang itu dihapus semua ya. Plat nomor dihapus semua ya. Mungkin ada beberapa tayangan jendela-jendela yang kelihatan dalamnya itu juga ditutupin semua, dikaburkan ya. Itu etika yang ada di online ya. Ya ini hanya saya menggelitik saja bahwa memang harus dipelajari. Ya, sebaiknya memang sebelum saudara melakukan wawancara online pelajari secara penuh ya, karena akan timbul masalah hukum ya, privacy. Memang hukum kita di Indonesia kita belum punya hukum tentang data pribadi ya.
ya. Dan itu ya sangat perlu sekali dalam masa era new normal ini, karena kita semuanya bergerak ke online itu ya, itu sudah sangat diperlukan sekali tentang data pribadi. Kita kan hanya ITE, semuanya ITE semua. ITE itu sebetulnya terlalu umum sekali ya. Tapi memang data pribadi itu harus dilindungi, tapi seperti apa gitu ya. Jadi kalau di luar negeri, di Singapura, di Amerika itu sudah ada itu seperti itu. Dan kalau kita menyangkut nanti publikasi internasional ya, itu kita akan terkena pada etika internasional. Jadi saya hanya mengatakan memang berbeda dan sebaiknya dipelajari sebelum saudara melakukan wawancara online. Kecuali saudara tidak mempublikasikan, ya. Tidak mempublikasikan hasilnya mungkin nggak masalah. Atau publikasinya di sedemikian rupa hingga sangat hati-hati sekali privasi. Tapi hati-hati itu kan kalau kita tahu aturannya. Ya, jadi saya sarankan aja coba dipelajari. Oke, mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Iya, Prof. Banyak nggak apa-apa ya, Prof ya? Iya, monggo. Alhamdulillah, kalau banyak yang bertanya berarti nih semua orang merasa agak galau Ya, nih, Prof, dengan kondisi seperti ini sekarang. Ya, Prof. Dari Haider Ahmed, Mars UII. Untuk penelitian dengan sistem uji laboratorium, apakah bisa dilakukan dengan metode daring? Kemudian kita sebagai peneliti diharuskan melakukan dan mengawasi proses pengujian di dalam lab. Iya, saya juga harus jujur mengatakan bahwa ini juga bagian yang saya belum pelajari ya. Tapi ada di menu saya bikin tim gitu ya. Bikin tim, saya membuat menu, salah satunya online eksperimen gitu, eksperimen online gitu. Tapi dari tim saya itu belum ada yang respon, yang mengambil ini saya yang kerjakan gitu, belum ada gitu ya. Dan itu kami di Fakultas Teknik itu punya masalah besar tentang hal itu. Ya, kami punya lab, punya yang fisikal, ya, yang gimana kalau online, lalu ada studio perencanaan yang tidak pernah online, ini kita harus mungkin sebagian online, kita sedang bekerja untuk itu. Ya, tapi saya bisa bilang bahwa itu ada chapternya, ya, saya melihat ada buku-buku yang menyinggung tentang online eksperimen ya. Tapi saya belum baca ya. Saya hanya baru baca judulnya saja, judul chapternya, tapi belum masuk ke situ. Saking banyaknya yang harus dipelajari, dan ini kan baru 1 semester ini, jadi hanya baru mulai Februari kemarin kami bicara tentang kemungkinan online gitu ya. Dan Maret kemarin di Wuhan itu rame, itu kita udah mulai bergerak ini. Ini kita harus menyiapkan serba online gitu. Jadi kami udah Februari itu udah mulai mengumpulkan publikasi-publikasi itu, dan kita sudah mulai bekerja gitu ya. Jadi mungkin kalau UMY nanti ada kelompok itu, mari kita bareng-bareng mengembangkan metode penelitian online itu ya. Mungkin nanti bagi-bagi kerjaan gitu ya. Saya kira saya bisa mungkin bikin grup di UMY gitu lah, nanti kita diskusi. Mungkin saya hanya sebagai visiting scholar saja gitu ya, lalu nanti di situ ada bekerja, nanti saya dorong, nanti saya tunjukkan buku-buku gitu. Bisa, mari kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Ini suatu era new normal, termasuk penelitian ya, penelitian itu menghadapi era new normal juga ya. Tidak bisa kita tangani sendirian. Iya. Alhamdulillah ini didengarkan langsung sama Pak Wakil Rektor 1, Prof. Semoga nanti langsung disambut dengan baik. Nanti bisa saya dorong untuk inisiasi kelompok itu. Iya. Pertanyaan lagi, Prof. Mohon izin, Prof, dari Uni Praptiningrum. Saya sedang membimbing mahasiswa saya untuk melakukan survei lapangan di tengah jalan terkendala dengan adanya pandemi, sehingga survei dilanjutkan secara daring. Pertanyaannya adalah berapa persen data yang boleh diambil dari big data dan sejenisnya, Prof? Berapa persen yang boleh kita ambil? Ya, ini istilah survei itu di dalam metodologi itu
ada yang istilah bakunya survei itu adalah penelitian pakai kuesioner ya. Survei itu survei research method itu adalah penelitian memakai kuesioner kemudian diolah pakai statistik ya. Tapi bisa juga orang mengistilahkan survei itu adalah pengumpulan data lapangan. Jadi ini saya ada dua macam yang berbeda ya. Kalau saya tangkap sebagai survei pakai kuesioner ya. Jadi ada kuesioner yang ke lapangan, lalu ada kuesioner yang online gitu ya. Ya nggak tahu saya dicampur itu karena kuesionernya biasanya beda ya. Ininya tidak persis sama gitu ya. Nggak tahu apakah atau itu justru jadi pertanyaan penelitian ya. Bagaimana kalau pertanyaan itu dilakukan secara luring ya, offline dengan online itu dijadikan dua kelompok yang berbeda sekalian aja nanti dibandingkan. Ya. Tapi nggak tahu cukup apa enggak yang luring yang offline itu mencukupi untuk diolah sendiri, yang daring sendiri apa enggak gitu. Tapi biasanya memang agak berbeda cara bertanyanya juga karena tadi itu ya kalau kita bertemu orang ngasih kuesioner itu ya kecuali mengirimkan ya kalau bertemu itu kita tahu orangnya kayak apa dan sebagainya ada sesuatu identitas yang jelas gitu agak sulit saya jawab. Lalu yang big data ya tidak comparable ya, tidak bisa dikomparkan antara big data dengan yang bukan big data ya, karena big data itu jutaan gitu ya, jadi dan biasanya big data itu jarang sekali kita deduksi ya. Ini pengetahuan big data saya tidak terlalu banyak, tapi penangkapan saya big data itu data yang sudah ada gitu ya, bukan data yang kita tanyakan dan dijawab gitu ya. Tapi adalah data itu sudah ada banyak sekali, tinggal kita olah, kita cari tema-temanya secara induksi. Jadi agak beda dengan survei tadi. Survei itu kita punya aksi lalu ada reaksi, ada jawaban. Ya. Tapi big data itu tidak. Ya. Mungkin kita punya hipotesis kerja gitu yang nanti dijawab oleh big data, tapi kalau jawabnya itu nggak bisa meleset, hipotesisnya kita ubah, pertanyaannya kita ubah gitu ya. Jadi agak lain ya sifat big data dengan survei tadi ya. Jadi ini memang sesuatu wilayah yang baru ya, big data analitik ini. Ya, suatu ilmu baru ya, big data ini. Ya, secara mengumpulkan datanya bisa data mining, jadi otomatis data itu masuk sendiri terkumpul, sudah terkumpul mau kita apakan gitu ya, itu dari data yang big data tadi bisa muncul banyak sekali topik ya. Jadi topik ya tergantung aspek kita ya. Data keluhan masyarakat dari masyarakat itu bisa jadi topik di perencanaan kota, bisa jadi kesehatan masyarakat, bisa di hubungan sosial ya, macam-macam ya. Datanya sama seluruhnya, tapi nanti yang kita olah ke arah mana gitu. Jadi kerjasama antar bidang juga bisa. Jadi ini wilayah yang tadi saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama mengembangkan metode penelitian online ini, karena ini masa depannya saya kira sangat besar sekali ya, dan memperkaya yang offline ya, tidak menggantikan tapi memperkaya ya, karena masing-masing punya plus minusnya masing sendiri-sendiri. Oke, mungkin tidak Bu Unik itu yang tanya tadi teman saya namanya Bu Unik ya, saya tidak bisa menjawab 100%, tapi nanti mungkin bisa Japri nanti saya lebih detail lagi. Oke, saya kembalikan. Oke. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir, Prof. Karena sudah jam 10:50 ya. Bagaimana model triangulasi yang baik untuk penelitian daring dari Fikru Mafar, IAIN Jember? Triangulasi ya. Jadi triangulasinya juga agak lain ya.
ini bagian yang saya juga masih membaca. Nah, karena ternyata banyak sekali kemungkinannya. Jadi triangulasi itu prinsipnya kan kita jangan percaya hanya pada satu sumber ya. Jadi minimum ada 2 sumber bukti atau 2 macam bukti gitu ya. Nah, jadi bisa orang lain atau bisa sumber yang jenis lain gitu ya. Nah, kalau murah sih bisa, kalau bisa online semua kalau bisa ya. Kalau murah ya. Tapi mungkin ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa online semua. Jadi memang kita harus rencanakan, dan untuk merencanakan dengan baik di proposal kita harus ada penelitian kecil. Penelitian kecil kita sebelum proposal jadi itu kita istilah saya grand tour ya. Grand tour itu sekilas kita harus melihat kondisi lapangan ya, kondisi empiri ya, meskipun secara online ya, supaya kita bisa meramu di metodenya itu lebih sesuai dengan lapangan. Bagaimana check and recheck-nya. Triangulasi itu kan sebenarnya check and recheck ya. Nah, itu dan supaya tidak kesulitan dalam check and recheck gitu ya. Nah, jadi itu memang tidak bisa dijawab dengan secara umum ya. Jadi memang kasus per kasus, kondisi per kondisi gitu ya. Dan biasanya pembimbing akan membantu itu dengan baik, karena check and recheck itu kepercayaan orang yang membaca penelitian kita sangat tergantung pada triangulasi itu. Di kualitatif ya. Di kualitatif kita menggunakan triangulasi. Kalau kuantitatif kan validasi dan sebagainya. Saya kira itu pertanyaan yang mungkin semua jawaban memang tidak bisa tuntas ya, karena begitu saya tidak tahu persis detailnya, dan juga sebagian memang kita belum mendalami itu ya, karena ini suatu pengetahuan sangat baru. Tapi sekali lagi tujuan saya ingin menggelidik semua untuk memperhatikan, mulai ikut mengembangkan dan memperhatikan, mulai mencoba metode penelitian daring gitu ya. Ya, dalam percobaan itu nanti lama-lama kita lebih baik lagi, lebih canggih. Pada permulaannya kita tidak pernah sempurna. Kita tidak pernah jadi sambil jalan. Kita perlu, yang penting pertama kenal ya, lalu lama-lama mendalami, menyayangi, belajar tentang itu, lama-lama kita menguasai dan saling berbagi. Ya, salah satu online itu adalah jejaring. Ya, kita bisa mengadakan jejaring, ini kelompok UGM, kelompok UMB, kelompok ini mungkin nanti saling seminar tentang, kita mungkin bisa mengadakan seminar nasional tentang metode penelitian daring ya. Nanti kita kan waktunya terbatas, tenaga terbatas, mungkin kita bisa berbagi kerjaan gitu ya. Dan kemudian seminar bersama nasional di Jogja kan daerah tujuan pengembangan keilmuan, bukan hanya daerah tujuan wisata. Mari kita dari Jogja ini kita membangkitkan metode penelitian online ini untuk berkibar ya bersama dengan yang offline. Oke, saya kira itu mungkin silakan kalau mau ada pertanyaan lagi, nggak tahu ini masih berapa menit lagi. Monggo, moderator gimana? Ya, sepertinya sudah, Prof. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, tapi sekarang ini sudah di pukul 10:54, jadi kita waktunya tinggal 6 menit lagi untuk penutupan. Matur nuwun sangat, Prof. Atas ilmunya yang luar biasa, insight yang luar biasa yang kita peroleh pada hari ini. Dan meskipun belum bertatap muka secara langsung, insya Allah dengan begini silaturahmi tetap terjalan dengan baik ya, Prof. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi amal jariahnya untuk Prof Jun. Amin. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof Jun ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutup ya. Penutupan akan disampaikan kembali oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Sukamta STMT IPM. Bapak Sukamta, kami persilahkan.
Halo Pak Kamta. Untuk menutup Pak Kamta? Belum tersambung? Atau mungkin sedang ada meeting yang lain ya? Ya, tidak apa-apa. Insya Allah tadi berpesan Bapak, Prof. Jun tadi Pak Kamta berpesan insya Allah mohon maaf pertama kali karena beliau tadi ketika sambutan sedang perpanjangan SIM sehingga suasananya kurang kondusif. Sebenarnya beliau ingin sekali menutup acara ini dengan resmi, akan tetapi mungkin karena belum tersambung dan ada sesuatu di sana, kita tidak kita ini saja ya, kita batalkan saja untuk sambutan penutupannya Pak Kamta. Bapak Ibu peserta webinar Iqra yang kedua tentang pengenalan metode penelitian online daring di era new normal ini dengan Profesor Ahmad Junaidi dari Universitas Gadjah Mada sudah cukup sekian saja. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi pada hari Senin dengan agenda Iqra yang ketiga yaitu Tembus Scopus Why Not dengan narasumber Profesor Agus Setio Muntohar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020 dengan agenda Iqra keempat bersama Bapak Irwan Sukardi dari Business Manager of Emerald Indonesia mengenai sosialisasi dan strategi tembus Emerald. Ya, kemudian tadi di chat juga banyak pertanyaan mengenai materi. Materi akan kami bagikan setelah Bapak Ibu sekalian mengisi form evaluasi yang akan kita kirimkan melalui email. Ya. Kemudian bagaimana dengan sertifikat? Saat acara kita umumkan bahwa sertifikat akan kita berikan hanya kepada Bapak Ibu yang mengikuti seminar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan Iqra 4. Jadi Bapak Ibu harus ikut semuanya ya, biar ilmunya komplit dan masa era new normal ini bisa kita lalui dengan lebih siap gitu ya. Bapak Ibu peserta webinar Iqra kedua, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi besok hari Senin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.